Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini menjadi pertemuan kita yang kedua mengkaji ilmu sharaf dengan membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutskinu As-Sarfa. Bagaimana tutskinu, engkau itu mutkin, menguasai as-sarfa, ilmu sharaf. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya juga tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, kita sedikit mengulas apa yang telah kita dapati bersama di pertemuan yang pertama. Pada pertemuan perdana kita, tentunya kita mendapatkan yang paling penting adalah faidah mempelajari ilmu ini itu apa? Maka sedikit kami ulang. Faidahnya yang pertama adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari kesalahan. Kesalahan dalam hal apa? Dalam berbicara tentang Al-Quran. Ketika menafsirkan Al-Quran. Karena nanti ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim, akan muncul di benak kita rasa penasaran. Kok kata ini berubah bentuknya begitu? Nah, agar tidak asal bunyi yang keluar dari lisan kita, maka pentingnya ilmu sharaf dipelajari. Sebagaimana dikatakan di sini oleh penulis, ya, saunul lisani 'anil khata'i fi saugil mufradat, dalam membentuk mufradat, yaitu kosakata. Dan yang kedua tentunya adalah mura'atu dhawabiti al-lughah fil kitabah. Ya, memperhatikan ketentuan bahasa dalam hal kepenulisan. Dan yang ketiga adalah mengetahui mana huruf tambahan dan mana huruf asli dalam kata. Ini adalah pemahaman yang basic karena di dalam kata bahasa Arab kan terdapat kumpulan huruf ya. Nantinya ketika dia berubah bentuk, adanya yang dibuang tuh. Nah, kita harus tahu huruf-huruf yang dibuang biasanya itu adalah huruf-huruf tambahan. Maka di sini kita harus kenal mana huruf yang asli dari kata tersebut dan mana huruf yang memang sengaja ditambahkan. Ditambahkan ketika hendak mengubah kata itu ke bentuk yang lain. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama kita. Al-harfu az-zaidu wal harfu al-asliyu. Huruf zaid yaitu huruf tambahan dan juga huruf asli. Awalan, yang pertama kita bahas huruf asli terlebih dahulu. Apa itu huruf asli? Tafadhal man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca di antara teman-teman di sini? Alhamdulillah, dari sekitar 70-an orang di grup yang masuk hanya 6 orang di sini. La ba'sa ma fi mushkilah. Tidak mengapa. Silakan, siapa yang mau baca? Boleh ikhwan, boleh akhwan. Ana izin baca Ustaz. Baik, tafadhal. Baik. Bismillah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-harfu az-zaidu wal-harfu al-asliyu awalan ta'rifuhu huwa ma yabqa fi kulli tasarifi al-kalimah kal-aini wal-lami wal-mimi fi kalimati ilmun
Mau menerjemahkan? Boleh, Ustaz. Silakan. Yang pertama, huruf asli. Pengertiannya adalah huruf yang tetap eh, tasarifi al-kalimah. Betul, pada setiap perubahan Eh, bentuk si kata tersebut. Perubahan Jadi bentuk pada kata tersebut. ketika ada satu kata dan dia diubah ke bentuk-bentuk yang lainnya, huruf di bentuk yang pertama tetap ada di bentuk-bentuk yang lainnya. Sampai sini bisa difahami terkait maksud dari ibarah kulli tasarrufil kalimah. Maka di sini perhatikan, seperti huruf ain, huruf lam, dan huruf mim pada kata ilmun. Ilmun ini adalah suatu kata ilmun yang tersusun dari 3 huruf. Huruf pertama adalah ain, huruf kedua adalah lam, huruf ketiga adalah mim. Di mana kata ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan darajat beberapa derajat. Lihat kata ilmun di situ disebutkan oleh Allah. Sama seperti yang dijelaskan oleh penulis. Kata yang terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Contoh berikutnya, yaitu sebuah perkataan yang nafi' dan juga mufid nih. Ya, memberikan suatu faedah perkataan ini, di mana dikatakan, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu, ini kata juga. Kata yang saat ini sedang kita bahas. Kata yang terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Kemudian wal aqilu man intafa'a bihi. Dan orang yang berakal itu adalah orang yang bisa diambil manfaat. Wal alimu bainan nas sirajun ma'lumun atharuhu. Nah, di sini lihat baik-baik. Ada kata alimu. Kemudian ada kata ma'lumun. Ini sengaja kami pilihkan kitab yang berwarna. Maka lihat di situ. Mana yang berwarna merah, itulah huruf asli. Mana yang berwarna hijau, itulah huruf tambahan. Dan kata ilmun ini bisa berubah ke bentuk alim, bisa berubah ke bentuk maklum. Sampai sini bisa difahami? Nah, bisa Ustaz. Nah, lihat di situ. Alimun atau al-alimu di sini karena datang dalam bentuk ma'rifat ya. Kata ain, lam, dan mim, ada nggak dia di bentuknya yang pertama, yakni ilmun? Ada. Mana yang tidak ada? Huruf apa yang tidak ada di kata yang pertama, tapi ada di kata alimun ini? Huruf A, huruf alif. Maka bisa kita simpulkan huruf alif adalah huruf tambahan. Kemudian berikutnya dibentuk ma'lumun. Ain, lam, dan mim. Oke, ada di bentuk pertamanya ilmun. Mim dan waw kira-kira ada nggak di bentuk pertamanya? Tidak ada. Maka mim dan waw adalah huruf tambahan. At-taudih, penjelasan. Nulahidhu, kita perhatikan. Anal kalimat, bahwasanya kata-kata allati tahtaha khatun, kata-kata yang di bawahnya itu ada garis, yaitu kata al-alimu, al-ilmu,
Kemudian ma'lumun tuh, al-ilmu, al-alimu, ma'lumun. Takarrorat fiha salah satu ahruf. Ada 3 huruf yang terulang padanya. Meskipun bentuknya sudah berubah-ubah. Dari ilmun ke alim, dari alim ke ma'lum. Ada 3 huruf yang terulang alias tetap fitasorif fil kalimah, ya, yaitu huruf ain, lam, dan mim. Walam taskut, dan tidak gugur itu huruf. Tidak gugur. Huruf apa? Huruf ain, lam, dan mim. Tidak hilang maksudnya, ya. Bitagyiri suratil kalimah. Dengan berubahnya bentuk kata tersebut. Kenapa? Alasannya li'annahu li'annaha ahrufun asliyatun. Karena huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf asli. Inilah yang dimaksudkan dari definisi huruf asli yang tadi dibaca. Huwa ma yabqa fi kulli tasarifil kalimah. Ilahuna hal fahimtum? Kita pelan-pelan ya. Karena di antara teman-teman ada juga yang baru masuk belajar ilmu sorof, ilmu morfologi Arab. Jadi teman-teman barangkali yang sudah belajar ilmu ini dimohon bersabar ya. Baik. Ammal alifu, adapun alif pada kata alimun, ya, wal mimu dan wawu, dan huruf mim dan huruf wawu pada kata ma'lumun, fahiyah hurufun zaidatun, maka dia adalah huruf-huruf tambahan. Kenapa? Li'annaha saqatat, karena dia nanti akan hilang fitasorifil kalimati dalam bentuk-bentuk kata yang lain. Contohnya saja, ketika kata alim dibentuk ke kata maklum, kira-kira alifnya ngikut nggak? Enggak. Alif yang ada di kata alim tidak ikut di kata maklum. Melainkan muncul huruf baru yaitu mim dan wawu, yang dimana mim dan wawu tidak ada di kata alim. Maka dari sini juga kita akan mendapatkan gambaran apa itu huruf zaid. Yaitu apa definisi dari huruf zaid? Siapa yang mau gantian baca? Silakan, ada yang mau gantian baca? Suara saya masih masuk? Masuk, Ustaz. Masuk ya? Baik, silakan. Siapa yang mau coba baca? Alhamdulillah kitab ini ada harokatnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa latihan membaca. Karena memang di antara metode paling tepat, saya katakan paling tepat ya, untuk latihan membaca kitab, pertama perbanyak membaca kitab yang ada harokat terlebih dahulu. Sebelum latihan membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Silakan, ada yang mau baca? Boleh coba, Ustaz? Boleh. Silakan. Ta'rifuhu huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarifiha kal alifi fil kalimati alim wal mim wal wawi fil kalimati ma'lum wa kalimah istakhraja wa tasrifah tiha fil jadwal tali. Oke, barakallahu fiik. Coba, mau mencoba menerjemahkan? Belum, Ustaz. Oke, baik. Saya terjemahkan pelan-pelan. Huwa ma yazidu. Huruf tambahan adalah dia yang yazidu, bertambah atas asal dari suatu kata. Ya, huruf yang nambah dari asal suatu kata. Fi ba'di tasarrufiha. Pada sebagian perubahan bentuknya. Nah, ini bagus banget definisinya. Beliau pakai ba'di di sini, sebagian. Karena tidak semua, kalau nanti huruf tambahannya ada di semua tasrifan, dia bukan huruf tambahan lagi dong. Ya.
bisa jadi huruf asli karena di setiap tasrifannya ada terus. Gitu. Maka di sini ba'di tasarifiha, sebagian dari apa namanya? Perubahan bentuk si kata atau perubahan kata. Haknya itu domir yang kembali kepada kalimah. Nah, seperti alif, huruf alif pada kata alimun. Penjelasan sudah lewat, kita langsung baca aja. Nah, begitu pula beliau, berarti langsung kita ketahui 3 huruf pertama, alif, sin, dan ta adalah huruf tambahan. Kho, ro, dan jim adalah huruf asli. Dari mana kita tahunya? Ya, dari warnanya ya. Kemudian, watasrifatiha. Dan perubahan bentuk kata tersebut ada di jadwal berikut ini. Jadwal itu artinya apa? Tabel. Nah, perhatikan. Istakhroja. Tasorifuha. Tasrifannya begitu. Istakhroja. Astakhriju. Istikhrojun. Mustakhrijun. Mustakhrajun. Nah, ini adalah perubahan bentuk kata kerja begitu. Dari istakhroja, astakhriju. Nah, ini masih kata kerja. Kemudian ada istikhrojun. Kalau sudah ditanwin, dia bukan lagi kata kerja. Karena nggak ada kata kerja yang ditanwin. Oke, istikhrojun berubah jadi isim. Mustakhrijun berubah jadi isim. Mustakhrojun berubah jadi isim. Tapi 3 isim ini bentuknya beda-beda semua. Nah, apa yang menyebabkan bentuknya beda-beda? Karena adanya huruf tambahan yang silih berganti di setiap bentuknya. Ya kan? Tapi ada 3 huruf yang tetap ada di setiap perubahan bentuknya. Huruf apa yang tetap ada, teman-teman semua? Istakhroja, astakhriju, istikhrajun, mustakhrijun, mustakhrajun. Huruf kho, ro, dan jim. Ada semua kan? Ada. Kemudian yang pertama, istakhroja. Tambahannya kan 3 huruf. Yang pertama, alif, sin, dan ta. Oke. Nah, kalau pas berubah dia ke bentuk astakhriju, alif. Ada alif nggak di situ? Nggak ada, adanya hamzah. Oke lah, sin ada, tak ada. Ya. Kemudian ada istikhrajun. Alif ada lagi, sin tak ada lagi. Kemudian ada mustakhrijun. Nah, mim muncul. Oke, sin dan ta ada lagi. Berikutnya, mustakhrajun. Mim, sin, dan ta ada lagi. Nah, jangan sampai, lah ini kan ada itu. Tapi kan adanya sin dan ta itu tidak pada semua. Inilah yang dimaksud ilat sorof. Ilat sorof. Karena ada kaidah di situ, sebab waw nanti ya terkategorikan sebagai huruf ilat begitu ya. Nah, kalau nanti pas dibentuk ya, asluhuma asalnya itu, asal dari bentuk mudhoreknya itu ada wawunya, waqafa kifu. Ya. Namun wawunya dihilangkan, jadilah yakifu. Begitu pula yajidu itu asalnya yajidu. Bentuk madinya adalah wajada, ada wawunya. Begitu, ada wawunya. Kenapa itu wawu dihilangkan? Huzifatil wawu li'ilatin sarfiyatin. Dihapuskannya wawu karena adanya ilat sorof. Ini beliau kasih tahu ilat sorof. Haitsu waqa'atil wawu bainal ya. Ini kaidah yang diberikan oleh penulis ya. Di mana wawu itu terletak antara ya al-maftuhah yang berharokat fathah dan kasroh. Maka wawu ketika terletak di antara ya yang berharokat fathah dan kasroh, maka dia apa? Dia hapus. Begitu. Sampai sini bisa difahami? Ya yang berharokat fathah, berarti kan sebelumnya itu. Nah, huruf setelah wawu memang bukan ya, tapi kan berharokat kasroh. Maka dihapuslah huruf wawu tersebut. Berikutnya, catatan yang kedua, waqad
yuhzafu min ghairi illatin sarfiyatin. Nah, terkadang huruf asli itu dihapus tanpa adanya ilat sorof. Dan ini sedikit. Beliau langsung berikan contohnya. Nulahidhu anna kalimata, kita perhatikan bahwasanya kata abun itu asalnya adalah abawun. Tahu nggak kenapa asalnya abawun? Karena memang isim itu paling kecilnya ya tersusun dari 3 huruf, disebutnya isim sulasi, begitu. Nah, ini tanpa adanya ilat sorof, begitu, wawu dihapus. Begitu pula, ini apa ini? Yadun. Ya, asalnya adalah yadayun. Waqad huzifatil wawu, dan wawu itu sungguh dihapus, dan juga ya min huma dari keduanya tanpa adanya ilat sorof. Sebagian ulama mengatakan litakhfif, untuk meringankan gitu. Allahu ta'ala alam bishawab. Taib. Seperti biasa di buku-buku beliau yang lain, beliau selalu menyajikan ringkasan dalam bentuk tasjir atau bagan seperti ini. Mulakhasul harfi az-zaidi wal harfil asliyi. Ringkasan huruf tambahan dan huruf asli. Ya, huruf asli ta'rif atau definisinya adalah ma yabqa fi kulli tasarrufil kalimah kal aini wal lami wal mimi fi ilmin, atau fi ilmin, ya, fi ilmin, wala yuhzafu fi wahidin minha, dan tidak dihapus ya pada salah satu darinya karena dia huruf asli. Kemudian yang kedua, al harfu az-zaid ta'rifuhu, definisinya huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarrufiha kal mim wal waw fi kalimati ma'lum. Sekarang karena di sini buku kita masuk dulu. Kaifa ta'rifu al-harf az-zaid? Bagaimana sih cara kita mengetahui huruf tambahan itu? Nah, hunaka idatu adillatin. Di sana terdapat beberapa petunjuk. Wahia, yang pertama, ar-ruju'u ilal asli. Kita bisa kembali kepada huruf asli. Fa iza saqata minal asli, maka apabila hilang dari asli, kana zaidah, ya. Kalau huruf itu bisa gugur dari huruf asli, maka huruf tersebut adalah huruf tambahan. Sebagaimana pada kata alim dari kata ilmun. Pada kata ilmun tidak ada alif. Kemudian di kata alim ada huruf alif, begitu. Pada kata ilmun tidak ada huruf alif. Kemudian pada kata alim ada huruf alif. Ya. Jadi apa? Di kata ilmun alif bisa gugur gitu. Kemudian di kata alim alifnya muncul lagi, maka alif adalah huruf tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Di situ ada kata al-qahiru. At-tawdihu, penjelasan, nulahizu anna kalimat qahir, kita perhatikan bahwasanya kata qahir mazidatun bil alif. Ya. Qahir ini isim yang terdapat adanya tambahan, begitu, ya, dengan alif. Wa tu'rafu ziyadatuha, dan penambahannya itu diketahui min asliha, dari asalnya, yaitu asalnya adalah qahrun. Huruf qaf, ha, dan ro. Contohnya lagi, karrama al-wa'i ahlahu. Ya. Karrama al-wa'i, ya, ahlahu. Karrama, huruf tambahannya ada di dalam huruf ro tersebut. Karena huruf ro itu dilambangkan dengan tasdid di atasnya, sebab aslinya itu ada 2 ro yang dijadikan 1. Ya. Al-wa'i. Nah, itu ada alif. Alifnya adalah huruf tambahan. Begitu ya. Nulahizu, kita perhatikan anna kalimat, bahwasanya kata karrama mazidatun bitikrari harfin. Ya, tambahan dengan pengulangan 1 huruf, wa huwa ra, dan huruf yang diulang adalah huruf ra.
Wa tu'rafu ziyadatuha, dan penambahannya diketahui birruju'i, dengan kembali ila asliha, kepada asalnya, yaitu karomun. Wa kazalika kalimatul wa'i, dan demikian juga kata wa'i. Mazidatun bil alifi, tambahan dengan alif. Wa tu'rafu ziyadatuha min asliha, diketahui tambahannya itu dari asalnya, yaitu wa'yun. Baik, berikutnya. Sukutuhu min far'ihi. Gugurnya dari faraknya, cabangnya begitu. Yaitu sukutuhu minal jam'i. Gugurnya atau hilangnya dari apa? Dari jamak. Dari jamak. Nah, ini isim jamak nih. Maka oleh sebab itu isim jamak, ya, maksudnya jamak taksir ya. Jamak taksir itu kaidahnya ada pengurangan huruf, ada penambahan huruf. Bahkan ada ibdal juga. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah ayat Al-Qur'an di surah Al-An'am, tepatnya ayat 155. Atau di penjelasan kalimatu kitab, kata kitabun ini ya mazidatun bil alif, tambahan dengan alif tuh. Wa tu'rafu ziyadatuha, dan tambahannya itu diketahui dengan apa? Dengan sukutil harfi minal jama', hilangnya huruf dari bentuk jamaknya. Lianna jam'ahu, karena bentuk jamaknya adalah kutubun. Ya, jamaknya kutubun. Nah, ini kita masih membahas cara mengetahui huruf tambahan ya, teman-teman. Dan ini cara yang kedua. Kalau kita berhadapan dengan isim, begitu. Dan kita ingin mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan, coba kita lihat bentuk jamaknya. Ada huruf yang gugur tidak? Wah, ternyata ada huruf yang gugur. Ya sudah, huruf yang gugur itu adalah huruf tambahan. Wa kadzalika kalimatu amud, tiang-tiang begitu ya. Tiang. Dan demikian pula kata amud mazidatun bil waw. Ya. Tambahan dengan waw. Wa tu'rafu ziyadatuha bil jama'. Diketahui penambahannya itu dengan bentuk jamaknya. Ala a'midah. Ala a'midah. Nah, ini kan ketika dibentuk jamak a'midah, wawunya nggak ada, wawunya gugur. Maka wawu pada kata amudun itu adalah wawu huruf tambahan. Cara yang ketiga adalah latul harfi ala makna. Nah, penunjukan huruf itu di atas makna. Berarti ini kita berbicara huruf mudhora'ah, ya, dan juga huruf yang memiliki kedudukan sebagai fa'il. Kita lihat dulu huruf mudhora'ah nih. Huruf mudhora'ah. Contohnya adalah ukhlisu, nukhlisu, yukhlisu, tukhlisu. Af'alun mazidatun. Dia adalah fiil-fiil yang terdapat padanya huruf tambahan, ya. Tentu tambahan bi ahrufil mudhora'ah, dengan huruf-huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah itu adalah ana itu, atau di sini anita begitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Itu huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah ada 4, teman-teman ya. Dan huruf mudhora'ah itu harus mewakili domir-domirnya yang sesuai. Hamzah mewakili domir ana. Nun mewakili domir nahnu. Ya mewakili domir goib berupa huwa, dan bisa juga hum, nanti diketahui dari akhirannya kalau hum gitu, atau huma ya. Berikutnya juga ada ta. Ta ini nanti merujuk kepada domir apa? Bisa domir anta, bisa domir hiya ya, bisa juga domir anti, tinggal nanti dilihat akhirannya ya. Ini kita sedang membahas fi'il. Hadhil ahruf, huruf-huruf ini laisat min biniyatil kalimah. Ya. Bukan termasuk apa namanya? Biniyah kalimah. Ya, bentuk kata begitu. Tidak. Kenapa? Lidalalatiha ala makna takallum. Karena penunjukannya itu
ya penunjukan dari huruf-huruf itu kan ya tadi yang udah kami katakan ya, berujuk kepada domir-domir tertentu. Ada domir mutakalim, jadi ketika hamzah dan nun, maka itu nanti maknanya makna ya takallum, yakni mutakallim. Atau khitab yang mudoroahnya tak begitu. Atau ghaibah ya, demikian. Berikutnya ada alif, huruf nih, dia ada huruf. Hurufnya huruf tambahan, namun dia punya kedudukan sebagai fa'il gitu. Atau di sini maksudnya afwan ya. Bukan ya maksudnya alif isim fa'il, alif yang ada pada isim fa'il begitu. Bukan alif yang ada di fiil-fiil yang 5, kan beda. Alif ya yang ada pada bentuk isim fa'il. Contohnya doribun. Doribun itu adalah bentuk dari timbangan fa'ilun. Pelaku artinya. Yang melakukan perbuatan. Doribun itu kan terambil dari kata doroba, yadribu, dorban, fahuwa doribun. Nah, yang artinya memukul berarti ketika doribun menempati wazan fa'il berarti dia adalah yang maknanya melakukan perbuatan memukul. Berarti pemukul bahasa Indonesianya. Doribun mazidatun bil alif. Dia tambahan dengan alif karena asalnya dorbun ya atau fiilnya doroba. Watadulu alal fa'il dan dia ada makna di situ. Ya, ditambahkannya huruf alif di situ untuk menunjukkan maknanya sebagai isim fa'il. Kalau misalkan tidak ditambahkan alif di sana, maka dia tidak menjadi isim fa'il maknanya. Baik, berikutnya. Wal alif sin ta ya, alif huruf alif, huruf sin dan huruf ta yang menunjukkan atas makna tolab. Nah, ini wazan-wazan fiil istaf'ala. Nah, wazan fiil istaf'ala ini terkadang bermakna tolab ya, meminta. Terkadang bukan makna tolab. Nah, kebanyakan makna tolab. Nah, istakhlasa mazidatun bisalasati ahruf. Tambahan dengan 3 huruf yaitu alif, sin dan ta. Ya, atau di sini hamzah ya bukan alif. Wahyal hamzah wasin wa ta yang asalnya adalah kholasa. Nah, ditambahkan 3 huruf guna menempati atau mencocoki dengan timbangan istaf'ala. Nah, ini untuk membuat maknanya adalah at-tolab ya, at-tolabu, meminta. Contoh kata khoroja. Khoroja itu kan fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek, artinya keluar. Ya. Kalau meminta keluar tinggal kita tambahkan 3 huruf. 3 huruf hamzah, sin dan ta. Khoroja. Hamzah, sin dan ta. Masukkan huruf kho-nya, masukkan huruf ro-nya dan masukkan huruf jim. Kita cocokkan dengan wazan istaf'ala. Jadinya apa? Istakhroja. Jadilah bahasa Arab dari meminta keluar adalah istakhroja. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa Ustadz. Anwa'u ziyadah. Jenis-jenis tambahan. Jenis yang pertama, makana apa yang dia itu dengan mengulang huruf nih. Bitakrori harfin, dengan mengulang huruf. Nah, ini jenis yang pertama dari huruf tambahan. Itu dengan mengulang huruf min usulil kalimah. Dari huruf asal suatu kata. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Ayat 168 surah Al-A'raf.
atau deh penjelasannya fi'il qatta'a yatakawanu dia tersusun min arba'ati ahruf dari 4 huruf. Secara zahir mah 3, qaf, ta, dan ain. Tapi karena huruf ta-nya ditandai dengan tanda tasydid di atasnya, nah itu maknanya adanya 2 huruf sejenis dijadikan 1. Gitu. Jadi ya asalnya adalah qaf, ta, a begitu. Wa asluhu asalnya 3 huruf yakni qata'a. Nah, asalnya qata'a nih. Karena ada huruf yang diulang, yang di situ adalah huruf tambahan. Nah, di situ kan berarti salah satu dari 2 ta yang diulang itulah huruf tambahannya. Nah, ini kan ta yang pertama ternyata diwarnai hijau oleh penulis. Jadi itu adalah huruf tambahannya. Nah, qata'a lizalika yu'addu mazidan. Oleh karena itu yu'addu dianggap tambahan kapan haitsu takarrara fihi aslun min usulil kalimah. Nah, di mana huruf asli dari asal kata qata'a itu salah satunya diulang. Bitadaif dengan cara didempetkan begitu. Dengan cara apa? Didobel. Wahwa ta dan dia adalah huruf ta. Ya, wasatol kalimah huruf ta yang ada di tengah. Huruf ta yang ada di tengah. Nah, ya. Berikutnya, jenis tambahan yang kedua, makana biziyadati harfin. Ya. Apa yang dengan menambahkan huruf dari huruf-huruf sa'al tumuniha. Nah, ini adalah kumpulan huruf tambahan, teman-teman. Kalau ditanya huruf tambahan itu ada berapa? Nih, ada berapa? Coba dihitung. Sin 1. Hamzah 2. Lam 3. Ta 4. Mim 5. Wawu 6. Nun 7. Ya 8. Ha 9. Alif 10. Berarti huruf tambahan totalnya ada 10 terangkai dalam kalimat sa'al tumuniha. Ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawa'un 'alaihim astaghfarta. Lihat. Mana huruf yang dia itu dari rangkaian sa'al tumuniha? Hamzah, ya kan? Sin, ta. Ta-nya ada 2 tuh. Ya udah, tambahan itu huruf tambahan. Nah, ini gampang sekali kita melihat huruf tambahan di sini. Ya. Hamzahnya nanti wah merujuk kepada mudharaah. Iyakah merujuk kepada mudharaah? Tidak. Tidak ya. Astaghfarta. Tidak. Kemudian sin, ya dia huruf tambahan. Ta huruf tambahan. Kemudian ta yang di sini astaghfarta. Huruf tambahan tapi merujuk kepada makna apa itu? Huruf ta yang terakhir. Coba. Mukhatab? Lanjut. Lahum. Am lam tastaghfir. Nah, ini tambahannya ta, sin, dan ta. Ya. Karena 3 huruf itu ada di dalam rangkaian sa'al tumuniha. Berikutnya firman Allah. Wastaghshaw. Sin dan ta. Berikutnya wastakbar. Ya, alif, sin, dan ta. Wastikbaro, alif, sin, dan ta. At-taudih, penjelasan. Kata-kata yang di bawahnya ada garis tuh, ya, astaghfaro, tastaghfir, sama istaghshaw, istakbar, sama istikbar.
Tashtamilu, ini kata-kata tersebut mencakup atas huruf tambahan. Ala ahrufin zaidatin. Wahia alif, ini huruf tambahannya. Hamzah, sin, dan ta. Wahazihil ahrufuz zaidatu. Dan huruf-huruf tambahan ini min hurufi kalimah, termasuk dari huruf-huruf pada kata sa'altumuniha. Ya. Wa aslu hazil kalimat, dan asal dari kalimah-kalimah yang tadi disebutkan, contoh ya, ada kaburo ya, yang istakbar sama istikbar. Berikutnya ada astaghfaro, tastaghfir ya, itu gofaro asalnya. Kemudian ada istaghsyaw. Nah, ini asalnya adalah ghasyiyah. Contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sikhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Oke, perhatikan di situ. Tajasadu, tanajashu, dan tanaghadu. At-tawdihu, penjelasan. Al-kalimatul lati tahtaha khatun, kata-kata yang ada garis di bawahnya, yaitu tahasadu, tanajashu, tabaghadu. Nah, tashtamiru ala ahrufin zaidatin, mencakup atas huruf tambahan alif dan ta. Ya. Tahasadu, huruf ta yang pertama itu tambahan, alif yang nempel sama huruf ha itu pun tambahan. Karena kita tahu huruf ta dan huruf alif masuk dalam rangkaian huruf-huruf yang dirangkai dalam kalimat sa'altumuniha. Kemudian tanajashu dan tabaghadu. Itu ada huruf alif. Alifnya tambahan ya, dan taknya pun juga yang di awal. Kaifa ta'rifu al-harfa az-zaid? Yang pertama adalah kembali kepada asal, ya kan? Ar-ruju ilal asli fa idza saqata, maka kalau hilang tuh huruf ya dari huruf asalnya, maka itu huruf yang hilang tadi adalah huruf tambahan. Yang kedua, sukutuhu, hilangnya huruf tersebut dari apa? Dari cabangnya. Contohnya ketika suatu kata kita bentuk ke bentuk jamak, berarti kan isim tuh ya. Nah, ya, sukutuhu minal jam'i. Yang ketiga, caranya dalalatul harfi. Kita lihat penunjukan huruf atas makna. Seperti huruf-huruf yang bermakna mudhora'ah. Maksudnya adalah seperti huruf-huruf mudhora'ah yang dia itu punya makna pertama takalum, yakni mutakallim, dan bisa maknanya khitab, ya bisa maknanya ghaib. Mulakhasu anwa'iz ziyadah, ringkasan dari jenis-jenis tambahan. Ya, ada dua nih, makana bitakrori harfin min usulil kalimah, yang dia itu dengan mengulang huruf dari apa? Huruf aslinya. Makana, ini kalau diharokatin gitulah ya. Ada keliru-keliru dikit. Makana itu nunnya bukan sukun ya, harusnya di fathah. Makana biziyadati harfin, apa yang dia itu dengan menambah huruf dari huruf-huruf sa'altumuniha. Ini hanya pengulangan saja sifatnya. Sekarang bagusnya buku ini ada tadrib, ada latihan. Coba siapa yang mau jawab nomor 1? Definisi dari tasrif. Karena perintahnya disuruh menjelaskan nih. Isyrah mafhum al-mustalahat al-atiyah. Jelaskan coba. Ya, pemahaman dari istilah-istilah berikut ini. Tasrif, apa yang dimaksud dengan tasrif? Siapa yang mau jawab? Baca aja. Kalau yang udah punya kitabnya, ya udah baca lagi aja. Apa itu tasrif? Sambil ditulis.
Itu cara menghafal biar nggak jenuh. Kita baca terus kita tulis. Ketika baca telinga kita mendengar. Mendengar itu penting. Kalau kata Ibnu Khaldun, as-sama'u abul malakatil lisaniyah tuh. Ya. Sama yaitu mendengar adalah bapak kemampuannya lisan. Jadi kalau lisan kita ingin mampu berucap, sering-sering dengar apa yang pengen kita ucapkan. Makanya nanti pendengaran itu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah berfirman, inna sam'a. Tuh, salah satunya yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah indera pendengaran. Karena berkorelasi nanti dengan apa yang dia ucapkan dari mulutnya. Silakan coba teman-teman. Siapa yang mau jawab tasrif? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti teman-teman kerjakan sendiri. Dan boleh di-scan nanti ya. Boleh di-scan, kirimkan ke saya. Ini berarti tugas pertama. Kirimkan ke saya, ke email yang nanti saya akan infokan ke grup. Baik, mungkin itu dulu pembahasan kita malam hari ini. Tentang huruf tambahan dan huruf asli. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke timbangan shorof. Ya, ini pembahasan al-mizanu as-sarfi. Di sini kita akan ketahui nanti huruf yang digunakannya adalah fa, ain, dan lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Hayyakumullah.